Nah ya, jadi di sini aku bakalan ngejelasin tentang pulmo. Pulmo itu ada dua, ada dekstra, ada sinistra. Letak pulmo ada di cavitas thoracis. Cavitas thoracis. Oke, yang pertama nih, yang ini pulmo dekstra, yang ini pulmo sinistra. Kalau yang dekstra dia lebih besar, yang sinistra lebih kecil dan kurus. Ya, yang ini malas makan, yang ini banyak makan. Terus untuk dekstra dia terdiri dari 3 lobus. Yang pertama ada lobus superior, lobus media, lobus media, inferior. Cari aja. Nih, lihat ke sini. Yang bagian pentul biru itu namanya lobus superior. Yang pentul kuning lobus media, yang pentul merah lobus inferior. Yang biru sabar. Yang biru lobus superior, yang kuning lobus media, yang merah lobus inferior. Nih ya, bedanya dia di sini. Ada dia kecil lagi di dalam. Tapi sebenarnya ini nggak sekecil ini, karena ini udah mengalami abnormal atau anomali pada organ. Untuk yang sebelah sini, ini yang lobus superior, yang ini lobus media, yang ini lobus inferior. Dia di tengah tuh, Kak. Iya, media. Oh, oke. Mana pentem? Dek, tolong. Nah, yang ini kalau di pentem, yang ini lobus dekstra, yang ini lobus sinistra. Kalau dekstra dia terdiri dari 3 lobus kan? Iya. Yang ini lobus superior, yang ini lobus media, yang ini lobus inferior. Ini namanya sinus frontalis, ini namanya sinus phenoidalis, Dah? di bawah ini namanya sinus Berarti kalau ada 3 lobus, berarti ada 2 pembatas atau fisura. Yang pertama, di antara superior dengan media itu ada yang namanya fisura horizontalis. Yang di antara superior media dengan inferior ada fisura obliqua. Yang pentul biru fisura horizontalis, yang pentul pink fisura obliqua. Yang pentul biru fisura horizontalis, yang pink fisura obliqua. Yang ini fisura horizontalis, fisura obliqua. Itu untuk di pentem. Kalau di organ, ini tadi lobus superior, yang ini lobus media. Nah, di antara superior dengan media ada namanya fisura horizontalis. Jadi dia di sini namanya fisura horizontalis. Kalau dipentulin di sini, nanti kalau titik-titik bagian berarti dia lobus. Kalau titik-titik pembatas berarti fisura horizontalis. Nah, di antara superior, media dengan inferior ada namanya fisura obliqua. Sebesar tuh. Nah, jadi kalau yang kuning ini fisura obliqua, yang merah fisura horizontalis. Yang merah fisura horizontalis, yang kuning fisura obliqua. Oke, itu untuk bagian dekstra. Selanjutnya kita masuk ke sinistra. Yang sinistra dia terdiri dari 2 lobus, ada lobus superior sama lobus inferior. Yang ini kena hanya 2 lobus, berarti hanya ada 1 fisura, namanya fisura obliqua. Nanti kalau dia dipentulin di sini atau di sini itu sama ya, fisura obliqua. Terus kalau untuk di bagian organnya antara dekstra dan sinistra yang mempunyai bangunan spesifik itu hanya di bagian sinistra. Kalau kalian lihat, maaf guys, yang tadi terbalik. Ini yang superior, yang ini inferior. Ingat aja, kalau untuk membedakan yang superior sama inferior, yang dia superior dia lebih lancip, yang ini lebih lebar. Terus di bagian bawahnya dia ada bangunan spesifik. Yang bangunannya mana, Kak? Ya bentar, tadi salah ya, yang ini yang superior, yang ini inferior, salah arah tadi. Yang ini sama, ini fisura obliqua. Terus yang ini ada bangunan spesifik. Nih kalau kalian lihat, ini kayak ada bentuk C. Ya. Ada kayak bentuk C kan? Di sini itu namanya incisura cardiaca. Ini namanya incisura cardiaca. Incisura cardiaca, incisura cardiaca. Nah, ini kan ada nih kayak lidah-lidah. Nih, yang ini itu namanya limula pulmonalis.
Nih, yang pink ini incisura cardiaca, yang di bagian pentul biru itu lingula pulmonalis. Kalau di sini dia kelihatan ini kan pulmodex sinistra nih, ada yang jantung. Nah, kalau ini lebih jelas nih, ini kan ada bentuk C, ada cekungan di sini kecil. Sebelah sini dulu ya, sahabat. Yang ini ada C, yang ini namanya incisura cardiaca. Yang kayak lidah ini, lingula pulmonalis. Yang ini, itu lingula pulmonalis. Untuk cekungannya atau yang bentuk C itu incisura cardiaca. Itu untuk bagian-bagiannya. Tadi yang ini udah dijelasin. Ini lobus superior, ini inferior. Terus yang ini dia ada visura auricular. Kalau bangunan spesifiknya dia di sini, tapi yang ini kan nggak kelihatan bedanya. Yang kelihatan beda hanya di organ. Itu kita udah masuk ke bagian-bagian. Sekarang kita masuk ke impresio. Impresio itu artinya penekanan. Si pulmo ini dia kan ada di rongga cavitas thoracis, dia di rongga toraks. Berarti otomatis dia langsung melekat dengan tulang koste. Jadi kostenya itu kayak gini, melekat dia di sini. Jadi menekan, makanya ada kayak garis jejak-jejak. Nih kalian lihat nih di sini. Ada kayak cekungan-cekungan kan? Yang kayak cekungan itulah dia impresio costalis. Ini nggak bisa dipentulin. Pokoknya yang cekungan ke bawah dia impresio costalis. Kalau di sini dia ini ada impresio costalis. Impresio costalis ini dia nggak cuma satu, ada 7 karena kan ada 7 tulang koste yang menyatu ke mediastinum kan. Jadi yang kena ke kepar ini cuma 7. Ini dia impresio costalis. Nanti kalau untuk membedakan mana yang facies, mana yang ini, tidak aja perlu soal ya. Hafal artinya aja impresio apa, facies apa, margo apa, kayak gitu, oke? Nah, ini kan bagian mediastinales atau bagian mediastinum. Di sini ada impresio cardiaca. Kan kalau ada jantung di tengah, ini kan jantungnya posisinya kayak gini. Letak paru-paru sama jantung kan dia kayak gini. Ya kan? Jadi di sini ada penekanan dari si jantung. Namanya impresio cardiaca. Yang pentul biru ini impresio cardiaca. Terus untuk pulmo ini dia kan terdiri dari 2 bagian. Ada apex, ada basis. Basis itu permukaan atau yang di bawah, apex itu puncak. Nah, yang biru ini apex, basis. Ini basis, dan yang puncaknya ini apex. Ini apex. Nah, untuk impresio selanjutnya ada impresio clavicula. Impresio clavicula itu dia di bagian apex. Jadi kalau di sini titik-titik bagian jawabannya apex pulmonalis. Kalau titik-titik impresio berarti impresio clavicularis. Nah, selanjutnya ada lagi impresio esophagus. Esophagus itu dia kurang lebih di sini letaknya. Ini namanya impresio esophagus. Impresio esophagus. Ya, berarti ada berapa impresio di kanan? 4. Impresio costalis, impresio cardiaca, impresio esophagus, clavicular. Nah, untuk yang sinistra dia sama. Dia ada impresio costalis di bagian depan, impresio cardiaca di bawah, impresio esophagus di sini, di atas. Pokoknya ingat aja di atas esophagus. Terus yang di bagian bawah ada impresio aorta. Oh, kalau di sinistra ada aorta. Iya, di sinistra ada impresio aorta. Jadi kurang lebih kayak gini. Yang biru ini impresio esophagus. Impresio esophagus dia sebenarnya agak kena ke pinggirnya ini. Susah bedainnya di sini aja lah. Nih, kalau misalnya kalian lihat yang ini kan dia aorta nih. Ini aorta, kan dia nempel ke pulmo. Nah, inilah impresio aorta. Sampai sini dia impresio aorta. Yang pink ini impresio aorta. Ini yang pink impresio aorta. Impresio aorta. Kalau impresio esofagusnya dia agak ke sini, agak ke apex. Ini impresio esophagus. Yang biru esophagus, yang pink aorta. Yang biru impresio esophagus, yang pink impresio aorta. Yang biru impresio esophagus, yang pink impresio aorta.
Jadi yang membedakan kanan dan kiri dia ada impresio aorta. Selanjutnya kita masuk ke bagian margo ataupun tepi atau permukaan fasies. Ini batas atau tepi. Cara membedakannya, tentukan dulu mana yang medial, mana yang lateral. Ini kan posisinya kayak gini. Mana yang mendekati tubuh? Yang ke tengah. Yang di sini kan. Berarti bagian medialnya kalau sinistra yang ini, yang kanannya ini. Atau ingat aja, bagian lateral itu dia lebih rata, bagian medialnya dia lebih banyak cekungan. Kan nggak rapi nih. Itu medial. Jadi untuk bagian medial itu margo anterior karena dia di depan. Jadi margo anterior itu ini, sepanjang ini margo anterior, ini margo posterior. Kan kalau ada anterior berarti ada posterior. Ini posterior. Terus yang di bawah ini namanya margo inferior. Ini margo inferior. Sama kayak di tempat basis. Sama di tempat basis, tapi nanti lihat aja pertanyaan. Kalau titik-titik batas ya jawabannya margo. Pokoknya clue-nya ada di soal. Kalian cuma harus menghafal namanya aja, sama apa arti dari impresio, fasies, margo dan lain-lain. Oke? Nah, kalau untuk bagian margo antara sinistra dan destra sama. Terus selanjutnya kita fasies. Kalau ada permukaan berarti ada sisi, kalau ada tepi atau batas berarti ada sisinya. Yang pertama ini namanya fasies costalis karena di sini tempat melekatnya costae. Ini fasies costalis. Terus kalau ke dalam ini fasies mediastinales. Terus di bawah ini kan diafragma nih. Berarti dia namanya fasies diafragmaticus. Diafragmatika sama diafragmaticus boleh-boleh aja. Berarti ada 3 fasies, fasies costalis, fasies medialis, fasies diafragmatika. Untuk sinistra dan destra sama. Kalau misalnya di sini, ini kan sinistra, tadi ini jantung, berarti ini impresio kardiaka. Yang ini impresio kardiaka. Impresio kardiaka, impresio kardiaka. Terus yang di kanan juga sama, ini impresio kardiaka. Pokoknya yang melengkung gitu ya kak? Melengkung di bawah. Kan kalian bayangin aja kalau dia ditekan, otomatis dia nggak rata kan, menurun dia ke bawah kayak gitu. Itu untuk fasies tadi udah. Terus selanjutnya ada yang namanya hilum. Hilum itu tempat keluar dan masuknya si arteri pulmonalis dan vena pulmonalis dan bronchus principalis. Nah kalau di Phantom dia ini, yang biru ini, biru muda itu bronchus principalis. Yang biru muda bronchus principalis, bronchus principalis. Yang biru ini arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis, yang ini vena pulmonalis. Yang ini vena pulmonalis, yang ini arteri pulmonalis. Di sini kenapa arterinya menggelap atau jadi warna biru? Karena tadi dia kaya akan karbon dioksida, tapi miskin akan oksigen, makanya dia menghitam. Terus kan mengalami pertukaran, ditangkaplah sama si vena pulmonalis. Jadi vena ini kan dia sebenarnya membuat darah kotor, tapi karena udah keluar, jadi dapatlah oksigennya, karbon dioksidanya berkurang, maka dia jadi merah cerah, masuklah ke vena pulmonalis. Dari vena pulmonalis dialirkan lagi ke jantung. Paham kan? Tadi kan ada jelasin dokter Wahab. Berarti kalau ada pertanyaan